belajar dulu mengenai perencanaan, nanti kita akan bahas mengenai tujuan dan bagaimana kita mengelola keuangan tersebut. Kita akan mulai di tujuan keuangan. Next slide. Bisa dilihat ya, teman-teman pasti berada di yang ini. Umur 22 sampai 30 ya, 31 sampai 40, 41 sampai 55 sampai 56 ke atas. Ini adalah umur pensiun. Teman-teman di sini baru getting started, baru pemanasan, mesin baru dinyalain. Teman-teman kayak mesin yang lagi dipanasin, lagi panas-panasnya nyari uang. Lagi semangat-semangatnya menata hidup saya menjadi lebih baik. Ya. Di sini teman-teman baru start, mungkin gajinya masih kecil, pengeluaran pasti kecil. Tapi ingat, semakin tinggi kita, semakin lama kita bekerja, pasti gaji akan semakin naik. Semakin tinggi gaji naik, pengeluaran makin besar gak? Pasti. Dulu waktu saya kuliah, gaji saya cuma 900.000 di kampus. Saya bisa nabung dari 900.000, sebulan saya bisa nabung 400.000. 500-nya untuk bayar yang lain, uang kos, makan, dan sebagainya. Ketika gaji saya sudah 10 juta contohnya, kira-kira saya cuma keluarin 500.000 gak? Gak mungkin. Ya, itulah namanya. Semakin tinggi pendapatan saya, semakin tinggi juga pengeluaran saya, dan itu adalah manusiawi. Itu sangat manusiawi, ya. Tetapi fase terakhir adalah fase di mana teman-teman berada pada masa enjoy retirement, menikmati masa pensiun katanya. Pada saat nanti teman-teman sudah bekerja, berhenti pada masa pensiun 56, maka ada 3 fase yang biasanya muncul. Ya, fase apa? Fase gaya hidupnya naik, fase gaya hidupnya tetap, fase gaya hidupnya menurun. Contoh, saya ada tipe orang anak rumahan. Pengeluarannya pun itu-itu saja. Semakin saya naik gaji, ya pendapatan saya juga naik, oke? Pengeluaran saya ya naik, tapi ya nggak signifikan. Pada saat saya pensiun, saya kan tipe anak rumahan. Saya jalan-jalan nggak keluar? Belum tentu, ya kan? Mungkin saya jaga cucu di rumah. Keluarin uang nggak? Nggak. Cuma di rumah kok jaga cucu. Gaya hidup saya menurun. Tapi ada juga yang mungkin saya setiap bulan selama bekerja itu minimal setahun sekali jalan-jalan ke luar negeri. Sampai pensiun pun saya mau seperti itu. Maka gaya hidup saya bisa tetap ya. Tetapi yang biasanya dulu kerja sampai pas pensiun kan gak dapat terima duit lagi. Baru di saat itulah saya mau menghabiskan uangnya saya jalan-jalan. Makan di restoran mahal, naik kurs ya, jalan-jalan ke Eropa, itu gaya hidup saya berarti naik. Padahal pendapatan saya sudah nggak ada lagi. Nah, itu adalah gaya fase yang ketiga ini, yang ya gaya hidupnya naik. Jadi teman-teman yang menentukan saya mau seperti apa nanti pada saat saya mau pensiun. Ya. Nah, apa yang perlu diperhatikan ini dia. Bagaimana saya menentukan tujuannya saya? Pastikan yang pertama adalah tentukan teman-teman mau jadi apa? Cita-citanya apa? Yang kedua, siapa yang teman-teman kasihi di rumah? Contoh, saya senang kalau adik saya semuanya sekolah sampai sarjana. Mereka adalah orang yang saya kasihi. Artinya saya akan cari uang segiat mungkin biar mereka bisa kuliah sampai selesai. Itu cita-cita saya, itu orang yang saya kasihi. Oke? Kemudian kapan target waktunya? Saya nentuin setelah saya bekerja, kapan saya harus memenuhi keinginan saya agar adik-adik saya semuanya kuliahnya selesai. Saya nentuin targetnya saya. Setelah itu saya menikmati hidupnya saya sendiri. Gitu ya. Kemudian berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan, langkah apa yang perlu dilakukan, dan komitmen apa yang harus saya lakukan secara konsisten. Itu teman-teman lakukan sendiri. Contoh, saya bekerja di BCA. Oke, saya juga mencari sampingan di tempat lain. Dan saya secara konsisten melakukannya, kenapa? Ada orang yang saya kasihi di rumah. Saya cari uang untuk mereka. Dan saya punya cita-cita adik saya mesti sekolah sampai selesai. Nah, itu tujuan keuangannya saya. Mungkin teman-teman di sini punya tujuan keuangannya sendiri. Mungkin mau membahagiakan orang tua, contohnya saya cari duit biar mama saya bisa jalan-jalan mungkin setiap tahunnya. Atau mungkin saya punya tujuan biar mama saya nanti punya rumah sendiri, tidak ngontrak lagi. Itu salah satu dari tujuan dan cita-cita teman-teman. Ya, jadi masing-masing orang punya tujuannya sendiri. Ya, next slide.
Ini dia. Mau teman-teman baca di buku manapun mengenai keuangan, selalu diajarkan piramida keuangan. Ya, piramida paling bawah dasar ini namanya keamanan keuangan. Keamanan keuangan mengajarkan teman-teman untuk memenuhi kebutuhan dasar. Untuk makan, tempat tinggal, ya. Kemudian teman-teman memenuhi kayak asuransi gitu ya. Itu kebutuhan dasar untuk menjaga keuangannya saya. Ya, saya harus nabung biar kenapa-kenapa saya punya uang ya. Kemudian kalau ada apa-apa saya masih bisa bantu orang ya. Kalau saya sakit pun saya masih bisa bayar sendiri dengan asuransinya saya. Itu namanya keamanan keuangan. Ketika saya sudah pada level, oh asuransi sudah ada, tabungan saya sudah ada, masih lebih nih uangnya, bingung mau diapain. Teman-teman mulai naik ke dalam namanya kenyamanan keuangan. Teman-teman mulai berpikir, uang lebihnya saya ini buat apa? Saya mau beli rumah kah, cicil rumah kah, atau saya bermain di mungkin investasi buat nanti saya tua, saya pakai uangnya ya. Kemudian level tertinggi adalah distribusi kekayaan. Artinya ketika saya sudah punya asuransi, dana jaga-jaga saya sudah ada, saya juga berinvestasi di rumah gitu ya, rumah kontrakan misalnya ya, nyicil biar dapat rumah. Kemudian saya punya investasi di beberapa bank, ada sisa uang lagi, saya bagi-bagi. Maka level teratas adalah distribusi kekayaan. Biasanya Pak, kasih warisan ya, kemudian kasih hibah. Teman-teman sudah pada puncak tertingginya. Tapi saya yakin semuanya harusnya masih pada di titik ini. Karena baru 22 ya, umur 22, umur di bawah 22, baru pemanasan. Jaga diri sendiri dulu, karena kita adalah mesin pencari uang. Ini mesin. Ini kalau mesin ini mati, nggak dapat duit. Ya, jadi jaga baik-baik mesin ini. Maka untuk menjaga baik-baik apa? Harus punya tabungan, harus punya asuransi. Ya, karena kalau kita kenapa-kenapa, nggak ada lagi mesin ini. Harus memanfaatkan mesin orang lain lagi. Belum tentu mesin itu bekerja buat kita. Jadi hati-hati ya. Selanjutnya, nih, pernah lihat ini momogi? Pernah ya? Di zamannya saya momogi itu sebesar ini, besar, kayak gini. Harganya gopek. Sekarang momogi berapa? Segini, kecil. Harga juga gopek. Apa yang menyebabkan mereka berubah posisinya jadi besar dan kecil?